Pembangunan pedestrian Koridor 2 Jalan Ayani Nganjuk mulai dikerjakan dengan ditandai groundbreaking ceremony. Dihadiri langsung oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Pembangunan tahap 2 ini menelan dana sebesar 23 miliar. Diharapkan membangkitkan ekonomi masyarakat Nganjuk. Sentra pembangunan kawasan perekonomian ini nantinya mulai dari alun-alun hingga stadion. Kemudian dikembangkan kawasan penunjang di Jalan Dermojoyo dan Jalan Yos Sudarso. Ini merupakan salah satu cara dalam memperkenalkan Nganjuk dengan memiliki ikon baru selain Sedudo. Ini untuk mendukung visi misi Bapak Bupati terkait dengan pembangunan infrastruktur yang merata dan juga pula untuk kemandirian ekonomi di Kabupaten Nganjuk. Kita laksanakan yaitu revitalisasi drainase, yang kedua pembangunan trotoar, yang ketiga peremajaan pohon, dan yang berikutnya adalah 5 spot unggulan dari pedestrian ini. Ada 20 tugu yang kita bangun di selatan alun-alun, ada tugu Jaya Stamba yang kita tempatkan di perempatan Yos Sudarso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita mulai meletakkan batu pertama pembangunan pedestrian. Ini adalah suasana pandemi, meskipun suasana pandemi karena ini dari dana DID, maka kita juga menyeimbangkan. Satu apa dari sektor kesehatan, sektor ekonomi juga harus jalan. Termasuk juga di dalamnya apa? Sektor dari infrastruktur. Itu tiga-tiganya ini harus jalan. Maka dari itu Pemda memutuskan bahwa dana DID itu salah satu diantaranya adalah pembangunan pedestrian mulai Ayani sampai dengan Ploso. Itu menyerap anggaran sampai berapa Pak Bupati? Kurang lebih 23 miliar ya, 23 miliar. Sumber anggarannya dari mana? Sumbernya dari DID, dari APBN. Nantinya yang unik ini apa Pak? Dari pedestrian. Yang unik kembali lagi satu areal ini nanti kan mulai dari sana ya. Ini ada jembatan-jembatan ya. Mulai Ploso ini ada keunikan, paling tidak ada menarik. Nah, kemudian di Plumbung Timur, Plumbung Barat itu juga menarik. Terus kemudian ada Jaya Stamba, terus kemudian alun-alun dan seterusnya. Sebenarnya masih ada yang kurang. Kemarin kan seharusnya juga ada anggaran di Taman Nyawiji, karena anggaran itu terserap oleh insentif nakes, akhirnya kan kita cut sehingga tidak bisa sempurna, hanya pedestrian saja. Untuk pertumbuhan ekonominya nanti seperti apa untuk kawasan pedestrian? Paling tidak apa, satu di pariwisata, dua nanti saya yakin dengan Ayani yang kita bangun maka akan tumbuh jalan-jalan pendukung untuk apa, usaha. Terus kemudian yang ketiga kurang lebih 40 lapak ya, dan saya yakin sekarang kan sudah mulai Jalan Yos Sudarso, Jalan Merdeka, Jalan Megantoro, jalan yang di pasar itu jalan apa? Yang ke pasar Dermojoyo kan nanti akan tumbuh ekonomi. Mungkin bisa jadi nanti hotel di sini dan seterusnya. Sehingga apa? Ada orang Nganjuk harus punya beberapa hal. Satu misalnya Sedudo. Yang kedua ada apa? Ada pedestrian. Jadi jalan-jalan ke sini. Dan yang berikutnya apa? Orang-orang dari kecamatan-kecamatan itu punya wahana kumpul di mana di kota. Maka kota ini juga harus menarik. Maka salah satu diantaranya pertumbuhan ekonomi dari sisi itu. Jadi orang-orang desa yuk jalan-jalan ke kota Nganjuk. Sehingga apa? Menumbuhkan tadi pertumbuhan ekonomi, pertukaran ekonomi, bergulirnya ekonomi seperti itu. Pak, Target selesai tahun ini, Desember ini harus clear.
membuat kawasan perkotaan Jalan Ayani menjadi sentra kunjungan wisata baru dengan penunjang para pedagang UKM dan pedagang lainnya di kawasan sekitarnya. Dari tim Netral 7 TV melaporkan.